Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwah dan akhwat, hadirin wal hadirat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah bangunan tidak akan berdiri dengan sempurna, tidak akan kokoh ketika tidak ada tiang-tiang sebagai penyangga inti dari bangunan tersebut. Rumah, pelapon tidak akan bertahan ketika tidak ada tiang yang menyangganya untuk tetap kokoh. Demikian juga dengan bangunan puasa. Kalau kita analogikan bahwa perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua termasuk dalam panggilan tersebut. Kutiba 'alaikum, diperintahkan kepada kalian agar berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi-pribadi takwa. Bulan puasa atau puasa, perintah ibadah puasa, ada hal-hal yang menjadi tiang penyangga utama. Dia adalah rukun. Dikatakan oleh Imam As-Subki tentang makna daripada rukun. Rukun itu adalah tidak ada atau tidak dianggap sesuatu itu sah ketika dia tidak ada. Iya. Maka dia menjadi syarat mutlak puasa itu diterima ketika ada tiang-tiang atau ada rukun-rukun yang harus dilakukan dan wajib dilakukan. Maka penting kiranya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mengetahui di awal apa saja rukun-rukun puasa yang mana ketika kita lakukan maka puasa kita diterima, dan ketika ada satu dari beberapa rukun-rukun ini tidak dilakukan maka puasa kita tertolak. Sangat penting. Maka mari bersama-sama kita baca dari kitab Fiqh Sunnah Imam Sayyid Sabiq. Kata beliau rahimahullahu ta'ala tentang rukun puasa. Lissiyami ruknani tatarakkabu minhuma haqiqatah. Bahwa puasa itu ada dua rukun. Ada dua tiang utama penyangga yang darinya itu kita bisa melihat secara hakikat puasa itu sendiri. Yang pertama, rukun daripada puasa adalah al-imsaku anil muftirat, adalah menahan untuk dari pembatal-pembatal. Min tulu'il fajri, dari ketika terbit matahari, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Ini poinnya. Dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai kemudian jelas telah pindah atau telah berubah waktunya dari waktu atau telah masuk waktu daripada waktu fajar. Summa atimmus siyama ilal lail, ketika sudah masuk waktu fajar shadiq, atimmus siyam, maka sempurnakanlah puasa sampai matahari tenggelam lagi. Nah, dan hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim bahwa ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai menjadi jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam.
Amattu ila iqal asad, maka aku mencari tali atau benang yang berwarna hitam, wa ila iqalin abyad, dan benang yang berwarna putih atau tali yang berwarna putih, faja'altuhuma tahta wisadati. Maka Adi bin Hatim simpan ini benang di bawah bantalnya. Dulu karena mungkin tidak ada pencahayaan, maka Adi ibnu Hatim ini menjaga. Dilihat lagi sudah bisa dia bedakan atau tidak. Kalau belum dia bisa bedakan maka masih malam. Belum kentara mana putih mana hitam, berarti masih malam. Naam, fala yastabina li, tapi saya masih belum jelas, kata beliau, masih bertanya-tanya. Fagharautu ila Rasulullah, maka aku pergi kepada Rasulullah menanyakan tentang perkara tersebut. Kata beliau, innama dzalika sawadul lail, bahwa yang dimaksud dengan benang hitam benang putih adalah bahwa yang hitam maksudnya malam dan yang putih maksudnya siang. Ini daripada rukun yang pertama. Tiang yang pertama, bahwa puasa itu harus kita menahan diri dari setiap yang membatalkan. Nanti kita akan bahas tentang apa saja yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua, rukun puasa adalah niat. Firman Allah Subhanahu wa taala terkait ibadah harus dengan niat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mukhlis, dengan ikhlas kepadanya. Dan hadis Nabi yang masyhur, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kapan dua hal ini ada, maka puasanya dianggap sah. Kapan salah satu atau kedua-duanya ini tidak ada, misalnya ada orang sudah menahan, dia tidak makan sejak pagi sampai malam, tapi dia tidak makannya karena tidak mau makan, tidak dia niatkan ini niatnya puasa, maka tidak terhitung puasa. Atau kebalikannya, ada orang yang berniat saya mau puasa, tapi kemudian makan di siang hari atau menggauli istrinya di siang hari, maka rukun yang kedua juga tidak terpenuhi, maka dianggap puasanya batal. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang niat ini penting juga untuk kita ketahui bahwa dia wajib untuk puasa Ramadan, niatnya itu di setiap malam. Naam. Wala budda an takuna qabla al-fajri min kulli lailatin min layali syahri Ramadan, dan niat ini dilakukan sebelum fajar atau di waktu sahur setiap malamnya di bulan suci Ramadan, sesuai dengan hadis Hafsah. Rasulullah SAW mengatakan, man lam yajma'as siyam atau man lam yajma'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan untuk puasa sebelum fajar, maka puasanya tidak dianggap. Wa tasihu fi juz'in min ajza'il nam. Dan beliau mengatakan, Syekh Sayyid Sabiq rahimahullah, bahwa dianggap sah ketika dia meniatkannya di waktu manapun di malam hari. Habis tarawih misalnya, atau jam 11, atau misalnya nanti sebelum sahur ketika witir, atau ketika sebelum sahur. Wala yushtaratu talaffuz biha fa innaha amal qalbi, kan kata beliau bahwa tidak disyaratkan untuk harus mesti dilafazkan, karena niat itu tempatnya dalam hati, la dakhla fil lisan, dan tidak ada urusannya dengan lisan. Niat itu adalah sesuatu azam, keinginan yang terbesit, yang lewat, yang terpikirkan di dalam hati. Maka ketika seseorang itu sahur di malam hari, dia niatkan taqarruban ilallah, maka dia termasuk sebagai orang yang meniatkan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau ada orang yang tertidur? Tidur habis isya, kemudian saking ngantuknya tidak bangun kecuali sudah azan subuh. Nah, ini ulama mengatakan bahwa niatnya cukup, dia tetap berpuasa, dan niat puasanya insyaallah ta'ala cukup ketika awal bulan suci Ramadan. Ketika sebelum masuk Ramadan, kita semua berniat untuk puasa 30 hari. Maka insyaallah dia tetap bertahan, dia tetap
menahan diri untuk tidak makan dan minum dan melakukan hal-hal yang membatalkan sampai dengan terbenam matahari dan puasanya dianggap sah. Nah, ini pembahasan terkait dengan rukun puasa. Gampang karena cuma ada 2 rukun puasa, yaitu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah berniat. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa istiqamah melaksanakan rukun-rukun puasa sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan lanjutan saksikan insyaallah di episode yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.